Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, afiat, panjang umur pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang selalu besar harapan kita mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan lebih-lebih di akhirat, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Khulasatu Akhlaq As-Salafis Saleh. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kathratu riyadati nufusihim wa kathratu amalihim ala riqqatil hijab. Termasuk daripada akhlaknya salafun saleh, mereka bersangatan melatih dalam menundukkan nafsu mereka. Mereka bersangatan melatih dalam menundukkan nafsu atau keakuan mereka. Wa kathratu amalihim ala riqqatil hijab, dan banyaknya amal ibadah mereka dalam bentuk hijab yang tipis. Dalam bentuk hijab yang tipis. Kayak apa ini gambarannya? Contohnya, pertama, kathratu riyadati nufusihim, mereka bersangatan melatih dalam menundukkan nafsu mereka. Melatih menundukkan keakuan mereka. Kayak apa maksud melatih menundukkan keakuan itu? Dicontohkan Imam Sya'rani, ketika mereka sudah melatih menundukkan keakuan mereka, maka secara spontan manakala melihat orang lain, manakala anggap memandang ulama lainnya, mereka secara spontan beranggapan, berkeyakinan mereka paling jahil di antara ulama yang dipandang. Saking melatih menundukkan keaku-akuan itu. Ketika tak kumpul ulama lain, salaf itu otomatis mereka itu muncul keyakinan dalam jiwa, dalam hati, di antara seberataan alim ulama ini, aku paling jahil, aku paling bodoh, aku paling ujar kita. Karena bagai itu, karena memang dilatih terus, ditikin randa keakuan diri itu. Walaupun faktanya ulama salaf itu tadi ilmunya bagaikan lautan. Cuma dilatih, ditikin keakuan diri sampai pada titik mereka tuh normal ketika bertemu orang, aku paling jahil. Bibadi'ir ra'yi, ujar Imam Sya'rani,
kesan awal otomatis bertamu orang, aku paling jahil, aku paling uhu. Sebab apa? Melatih menundukkan nafsu dan keakuan diri tadi. Level mereka tuh ulama, amal ibadahnya dahsyat, ilmunya dahsyat, makannya sedikit, guringnya sedikit, ibadahnya dahsyat. Tatap ketika mana berkumpul makhluk lain merasa paling rendah. Bukan dipaksa lagi, memang otomatis aku paling rendah di antara orang lain. Paling uhu, paling jahil. Han kayak apa kita? Kita ini kadang bebaya hatam sebutin kitab, belajaran di majelis kah? Belajaran di manakah lawan guru-guru kita? Terkadang berkumpul lawan kakawanan, muncul perasaan dalam hati memandang kakawanan lain. Ah, bebuhannya ini kada suah belajaran kitab. Aku nang di sini paham ilmu, nang lain kada ada. Dalam hati muncul kadang perasaan aku tadi, angkuh tadi. Padahal seculit ilmu kita dibanding ulama salaf tadi. Nang melatih terus menundukkan keakuan. Wa kathratu amalihim ala riqqatil hijab, dan amal perbuatan mereka banyak atas dasar tipisnya hijab. Kayak apa maksud tipis hijab di sini? Digambarkan Imam Sya'rani, hatta yarau kulla syai'in fil wujudi hayyan wa yu'amilunahu muamalatal ahya. Mereka itu para salaf di dalam beramal ibadah, di dalam beraktivitas, memandang segala sesuatu itu hidup. Memandang apapun di sekitar mereka itu dianggap hidup. Nah, ini yang dimaksud tipis hijab tadi. Artinya mereka menganggap dan memandang apapun sekitar mereka tuh hai, hidup. Dinding rumah anggap mereka hidup, memandang, melihat. Lantai dijajak anggap mereka hidup, melihat, mengetahui. Bebatuan yang dilewati anggap mereka hidup. Sehingga disebut wa yu'amilunahu muamalatal ahya. Mereka pun bermuamalah terhadap benda-benda mati bagaikan bermuamalahnya mereka itu terhadap orang-orang hidup. Jadi kalau kesendirian nih, dalam kesendirian seorangan di kamar, di rumah, kada ada orang lain, mereka kada menganggap seorangan, dinding, atap, pelapon, bantal, geguling itu hidup. Tahu apa yang aku perbuat. Dan pacang bersaksi hari kiamat atas apa yang aku perbuat. Kayak itu terus kemana-mana. Nah, ini yang dimaksud mereka itu ala riqqatil hijab, tipis hijabnya. Memandang sesuatu tuh kada tahalang lagi dianggap hidup berataan. Batu dianggap hidup. Dan memang kalau bicara hadis, bebatuan tuh hidup. Bahkan kan salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertasbihnya batu-batu kerikil di tangan sidin, mengeluarkan suara. La ilaha illallah. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum rahmatul usati wa adamu zdiraihim. Termasuk daripada akhlaknya salafun salih, mereka mengasihani orang-orang yang bermaksiat dan kada merendahkan mereka, ahli-ahli maksiat. Mereka mengasihani al-usah, jamak dari asin, orang-orang yang ahli maksiat, dan kada merendahkan mereka. Nah, ini mirip dengan penjelasan malam Kamis semalam. Mereka para salaf itu
manakala berjumpa dan melihat orang bermaksiat, mereka tuh marah terhadap maksiatnya, tapi kepada person pelaku maksiat mereka berbelas kasih. Bahkan berharap mudahan masuk surga berataan di kemudian hari. Rasa marah mereka terhadap maksiat kadang merembet kepada person yang melakukan. Mereka berharap dengan penuh kasih sayang mudahan yang melakukan maksiat ini tobat lalu masuk surga kemudian hari. Sehingga kadang mau mendoakan yang buruk-buruk. Sebagaimana yang kita baca semalam, kisah Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Ada orang maksiat di atas perahu, mabuk, minum, main binian. Sidin berjalan di pinggir sungai lawan jamaah Sidin. Orang-orang sekitar Sidin melihat maksiat itu minta lawan Sidin, doakan mudahan celaka mereka yang bermaksiat di atas perahu. Sidin malah berdoa, ya Allah, sebagaimana pian gembirakan mereka di saat ini di dunia, gembirakan pulang mereka kena di akhirat. Kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ditakuni oleh orang sekitar, kenapa pian kayak itu doanya? Lalu ajar Sidin, kada pacang mereka ini akan gembira lagi di akhirat kecuali sebelum mati mereka taubat dahulu dan beramal soleh. Jadi doa itu tadi merangkap sudah mendoakan mereka itu taubat dan lalu masuk surga di kemudian hari. Nah, kayak itu gambarannya. Terhadap pelaku maksiat berbelas kasih. Walau perbuatannya sendiri, maksiat itu sendiri mereka sarik murka. Selanjutnya, wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum al-qana'atu bil mawjud wa adamu talabihim az-ziyadata fid dunya. Termasuk daripada akhlaknya salafun saleh, mereka bersifat qanaah dengan apa yang ada. Bil mawjud, apa yang ada. Bersifat qanaah, apa itu qanaah? Merasa cukup. Bersifat merasa cukup bil mawjud, dengan apa yang ada, dengan nikmat yang ada. Wa adamu talabihim az-ziyadata fid dunya, dan mereka kadang meminta kepada Allah Ta'ala agar ditambahi apa-apa dari nikmat dunia. Apa yang ada mereka qanaah, dan kadang meminta lagi tambahan urusan perkara dunia. Imam Sya'rani di Tanbihul Muqtarin sambungannya, min mat'amin au masyrabin au malbasin au markabin au mankahin au maskanin au ghairi dzalik. Mereka salafun saleh itu merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang dimiliki, dan kada berharap-harap tambahan lagi dari hal duniawi, mencakup mat'am, urusan pamakan. Apa yang ada? Alhamdulillah. Au masyrab, minuman. Apa yang ada? Alhamdulillah. Au malbas, baju, pakaian. Apa yang ada? Masih layak dipakai. Alhamdulillah. Au markab, tunggangan. Bahar itu kalau bicara tunggangan, onta, kuda. Apa yang ada? Salawas masih kawat dipakai. Alhamdulillah. Au mankah, istri. Ada seikung. Alhamdulillah. Walau penyarikan. Misal. Nah, kayak itu qanaah juga terhadap pasangan. Apa yang ada? Alhamdulillah. Kada berpikir babini 2, babini 3, babini 4. Mau. Au maskan, begitupun urusan tempat tinggal, baisi tempat tinggal, alhamdulillah, kada berharap hendak baulah rumah bahasa, tagana dan semacamnya. Au ghairi dzalik, atau hal apapun yang berkaitan dengan dunia. Mereka salaf qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada.
Apalagi kalau berharap bertambah duniawinya dan malah merusak waktu-waktu untuk akhirat. Kada pacang mereka berharap dapat dunia. Kalau sudah marabuti waktu untuk akhirat. Gara-gara berharap gaji begana misal, tapi habis waktu begawi wara, kada ada lagi ruang waktu gesan menuntut ilmu belajaran di majlis, kada mau salah. Apa nang ada nikmati gitu. Cuma problem realitanya, kalau kita kawa kaya itu, kita lakian sanggup kadang kayak itu, qanaah dengan apa nang ada. Kawa makan, alhamdulillah, bisi rumah halus, alhamdulillah, bisi kendaraan dah, alhamdulillah, kada berharap lebih, kawa kita lakian. Cuma terkadang problemnya di mana? Pasangan nang ada kawa. Pasangan nang hendak lebih. Gara-gara banyak melihat kulawarganya nang tanyaman-tanyaman. Dan sanaknya, adingnya, kakaknya, bisi laki, ipar bagi si bini nih. Tasugi, tanyaman fasilitas, lalu disindir-sindir laki supaya kawa lagi dapat duit banyak dan seimbang setara dengan ipar-iparnya nang sugi-sugi. Nang laki kawa qanaah, nang bini kadang merong-merong. Nah, ini problem. Problem nang kayak itu tuh. Tapi biar lakian kalau dihadapi kasus semacam itu, pertama-tama jangan menyalahkan orang lain. Pian sendiri ketika awal menikahinya kada bujur-bujur taliti. Kada bujur-bujur mencari pasangan yang sekira itu qanaah, nyaman, kuat agamanya. Maiti bungasnya aja kadang, iyalah. Lakian itu ketika masih bujang, ia memandang bungasnya, kada berpikir keagamaannya kayak apa, binian ini bisa mengaji kah, bagus kada ibadahnya, yang penting bungas. Awaknya pina nyaman dilihat, ayam dah. Banyak sudah berumah tangga 15 tahun, banyak nang bini morong-morong terus. Ikam dari awal gegabah dalam memutuskan pernikahan. Rasulullah itu mewanti-wanti masalah memilih jodoh. Ujar Rasul, iyyakum wa khadra'ad diman. Hati-hatilah, ujar Rasulullah, wahai lalakian, dari apa? Khadra'ad diman. Sesuatu yang elok, yang indah, nang nampak hijau, menawan, tapi berasal dari ad-diman, tumpukan-tumpukan sampah. Sahabat bertakun, apa nang dimaksud pian khadra'ud diman ini ya Rasul? Apa jawaban Rasulullah? Khadra'ud diman itu al-mar'atul hasna fil mambatissu. Perempuan cantik parasnya tapi tumbuh besar dari lingkungan nang buruk. Hati-hati jangan mengawini binian kayak itu. Al-mar'atul hasna, binian bungas, putih, mencoronong, muha kayak Korea. Wah. Tubuh semampai, indah menawan, cantik. Tapi Nabi filman batisu, tumbuh besar, tumbuh dewasa, lingkungannya buruk. Abahnya maling lah misal. Atau dari desa yang terkena banyak malingnya, abahnya koruptor misal, atau penjahat, bos sabu misal, atau abahnya bos penjual khamar misal, lingkungan yang ada baik dah. Hati-hati kamu mengawini perempuan kayak itu. Nabi mewanti-wanti itu apa? Karena kalau sudah jalan berumah tangga, perempuan yang terdidik dengan didikan yang kada baik itu akan merusak konsentrasi ibadahmu. Kayak tadi kita hendak qanaah, sudah kau aja menjalani hidup dengan apa adanya, nang bini, nang morongrong. Tuh lihat ya bahannya, lihat itu. Tuh lihat si Misran misal, iparnya Misran kan. Contoh, ada kalau di sini Misran. Han nyamannya inya leti, mobilnya 2, rumahnya 3 tingkat. Han nyamannya. Liburan kena ke Bali, ke Jakarta, wah kita liburan ke Batakan gini gak ada. Mentok-mentok kita paling kehantakan jahan. Bakukus pulang kepala abahnya. Oh, dirongrong terus. Abahnya sip mantap qanaah, nang bini gak ada. Kenapa?
karena salah dalam memilih pasangan dari awal. Nah, ini nasihat khususnya pada para bujangan. Namun yang sudah terlanjur basah, ya sudah basah sekali. Kayak apa lalu? Kalau sudah terlanjur, latih, sirami rohani bini. Ajak bawai ke majelis-majelis ilmu. Kenalkan inya pembahasan-pembahasan tentang kisah-kisah salaf bahari. Kayak apa perbandingan hidup kita lawan mereka para salaf. Bagaimana wanita-wanita solehah bahari. Rabi'atul Adawiyah, Sayyidah Nafisah, Sayyidah Fatimah, Siti Khadijah, Siti Maryam, Asiyah binti Muzahim, dan wanita-wanita dahsyat luar biasa lainnya dikenalkan. Lalu inya bisa ada bahan pikiran perbandingan. Wah, luar biasa aku nih kededa apa-apanya. Lalu terdorong semangatnya untuk ibadah dan akhirat. Pelajari ke majelis-majelis ilmu. Bawai. Tapi insya Allah sebagaimana ulun sambat beberapa pertemuan yang lewat, majelis kita ini kaina ada khusus kita buka untuk majelis babinian. Dan itu sore hari Ahad insya Allah. Cuma belum dapat ilhamnya lagi nah apabila mulai. Itu karena kajian kitabnya kita pilih khusus kitab Uqudul Lujain. Apa Uqudul Lujain? Pembahasan rumah tangga. Banyak nasihat-nasihat yang lebih terkonsentrasi kepada para perempuan. Bagus. Dan dengan ciri khas ulun kada bermamai dalam baca kitab. Dan beri gambaran, contoh-contoh. Nah itu bisa. Karena di hari Ahad mungkin kita mulai 2 minggu sekali dulu. Dalam sebulan 2 kali pertemuan. Tapi insya Allah kita tentukan waktunya dalam waktu yang singkat secepatnya. Supaya kita dilatih mendengari nasihat keagamaan, supaya kada lagi nang tatallu itu berharap handak A, handak B, handak C. Gara-gara banyak melihat orang di luar, melihat medsos, melihat artis, selebritis, influencer, kekayaan dahsyat, lalu hendak juga minimal ada muncul hasrat dalam hati, lalu timbul kada bersyukur dengan apa yang selama ini diberi laki. Nah itu bahaya. Selanjutnya wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum sur'atul mubadarati lil ihram khalfal imam. Mereka bersegera untuk takbiratul ihram di belakang imam. Bersegera takbiratul ihram di belakang imam. Kayak apa maksudnya? Mereka dalam bentuk ta'zim kepada Allah Ta'ala ketika mana imam tuntung takbiratul ihram langsung mengangkat takbir sebagai makmum di belakang. Artinya apa? Kada menyepelekan urusan sholat di belakang imam. Kada beleha-leha kayak itu. Lawas juga baca Fatihahnya sidin. Mana suratnya tak panjangnya na. Santai hulu. Walah status hulu WA, katik-katik lo HP, atau menggeretek-geretek jari dulu aja. Imam hanya Fatihah juga masih, kena jauh takbir itu ndak. Nah itu seakan-akan kada menta'zim, kada mengagungkan ini pacang berdiri menghadap Allah Ta'ala. Tapi ingat nih lah, syarat sahnya takbiratul ihram makmum itu apabila takbiratul ihram imam bujur sudah menuntung. Tuh ingat akan nih. Banyak ulun melihat di masjid-masjid makmum itu kada mengerti bab ini. Imam tuh belum sampai ro akbar, Allahu akbar, belum sampai ro. Masih Allahu, makmum sudah memulai Allah, kada sah takbiratul ihram makmum. Nyatakan itu harus tuntung Allahu Akbar sampai ro selesai, hanya makmum boleh memulai takbiratul ihram dan sah takbiratul ihramnya. Kada boleh muqaranah tanpa umbai imam. Jadi jangan juga mendengar nang ini lalu bersegera imam belum tuntung akbar, Allah je makmum juga kada sah.
Tuntungan imam akbar, hanya pian Allahu Akbar memulai sebagai makmum. Nah, itu nang harus ingatlah. Berapa kali ulun tetamu di masjid sembahyang, makmumnya kayak itu. Babaya imam sampai di tengah takbiratul ihram memulai ada bangka takbir. Ah, julun berat. Hendak husnudzon kali. Kelihatan orang nih kada semua belajar. Cuman dia itu tadi harus belajar dasar-dasar fikih kita, termasuk urusan sembahyang semacam itu. Jangan semangat wara ibadah tuh. Kadang awak semangat wara mung kada dilandasi ilmu, lucut. Tersalah-salah kita. Pernah ulun sampaikan ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang mana ajar Sayyidina Ali maknanya ada dua laki-laki yang memupuh, bahasa kita Banjar, memukul akan punggungku, artinya meolah kesal. Alim mutahatik, jahil mutanasik. Orang alim tapi melanggar syariat, lalu jadi contoh bagi orang awam, padahal perbuatannya kada pas. Alim tahu ilmunya tapi berbuat dosa di hadapan orang banyak. Itu saikong, aku kada senang jadi Sayyidina Ali. Yang kedua, jahilun mutanasik. Orang bodoh kada belajar dasar ilmu tapi semangat ibadah. Luar biasa semangat ibadah tapi kada dilandasi ilmu, nol. Kada sah ibadahnya kalau kada sesuai tuntutan hukumnya. Makanya harus belajar dulu gitu. Selanjutnya wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum hawanud dunya indahum. Termasuk akhlaknya salafun salih, hinanya dunia di sisi mereka. Hinanya dunia di sisi mereka. Hina dalam pandangan mereka dunia itu. Nah, ini yang berat nih. Menyambat, membaca akan gampang. Salafun salih itu memandang dunia hina, kada ada nilai di mata mereka. Cuma kita prakteknya muntung berucap kayak itu, hati tetap mengagungkan dunia. Nah, ini yang berat. Ya setidaknya paham barang perbedaan kita lawan mereka salaf tuh. Mereka tuh hina lalu bang dunia tuh. Bahkan ketika diberi hadiah yang jelas halal, banyak ditolak. Hina, menambahi hisabku ikam. Nah, kayak itu. Pian nih diunjuki orang hadiah halal 10 juta, menerima kada pian? Ada yang menjawab, kada menerima ulun. Karamput. Maramput. Kita kada munafik. Kelas-kelas kita ini masih ada pengagungan terhadap dunia. Salaf itu jangankan 10 juta, lebih pada 10 juta mereka tolak. Bukan karena haram syubhat, tapi alasannya menambahi hisabku, jauhkan. Mengalihi aku di hari kiamat. Adalah kita yang sampai titik itu. Gaji pokok 8 juta, mengharap bonus masih kita. Ya itulah. Ya setidaknya belajar kitab ini tahu barang, tahu diri kita. Ada apa-apanya kita nih. Dengan salafun salih. Selanjutnya wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum istihya'uhum min kathrati taraddudihim ilal khala. Nah, ini penting dijabar. Penting dikupas. Termasuk akhlaknya salafun salih itu mereka merasa supan dari banyaknya bolak-balik ke WC. Mereka tuh supan, malu dari banyaknya bolak-balik mereka masuk WC. Supan, amun kara rancakan ke WC, entah BAB atau bakami, supan. Kenapa supan? Karena itu tanda banyak makan, banyak minum. Nah, ini kalau kita baca penjabarannya dahsyat. Disebut Imam Sya'rani, Kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yaqul,
La tajma'u baina udmaini fa innahu ta'amul munafiqin. Ujar Imam Hasan Al-Basri, jangan kalian menggabung dua lauk ketika makan. Karena makan dengan dua jenis lauk itu makanan orang munafik. Kayak apa ngerinya salaf? Jangan makan tuh dua lauk. Amun sebiji intalu jangan tambah ayam. Sebuting tunggal aja makan lauk. Kalau dua, apalagi lebih kayak kita rancak. Fa innahu ta'amul munafikin. Itu makanannya orang munafik. Orang nang kada bujur beriman. Kalau menggabung dua lauk di satu piring. Itu gin jauh benar dah kita. Jangankan dua lauk kita leh kikil. Entalo. Mie campur. Kuah. Sambal. Hayam. Separuh piring tuh lauk. Separuhnya hanya nasi. Kan kayak apa perbandingan kita nih dengan salaf kayak apa? Sebuting aja. Dan ini nasihat untuk orang awam di zaman Imam Hasan Basri. Jangan menggabung dua lauk di satu piring ketika makan untuk seorang. Itu makanan orang munafik di sini. Ayo, kawalah biar mengamalkannya. Terpaksa mengamalkan kawa ketika duit tiis. Itu adanya bukan melawan nafsu karena memang ada duitnya. Ini ketika kita mampu beli banyak lauk, kawalah biar istiqamah seminggu aja makan nasi beuyah aja. Salaf tuh kayak itu. Nasi ada nang beuyah. Terus bertahun-tahun gitu aja makannya. Masam tukil. Ilat kita tuh nafsunya dahsyat. Nah ini tadi mereka tuh supan banyak bolak-balik ke WC. Karena mereka memang makannya secuil sedikit. Lauknya dikit. Waqad ra'a Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu rajulan qad tadallat jildatu batnih fa'alahu bidirrah wa qala inna hadhihi tushbihu jildata batni kafir. Imam Sya'rani mengisahkan pulang suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab suatu hari melihat ada seorang lelaki yang mana lakian tersebut qad tadallat jildatu batnih. Kulit parutnya kandur ke bawah, artinya gana parutnya. Jadi bagian parutnya ini tak ke bawah kandur. Pernah lah pian lihat lakian gitu, nang parut nang tak ke bawah kandur, lamak. Sampai parut tuh nang bulatannya tuh kandur ke bawah. Fa'alahu bidirah, pukul Sayyidina Umar bayi cambuk. Tar. Lalu Sayyidina Umar berucap, inna hadihi tushbihu jildata batni kafir. Ini nih parut nang offset nang taulur ini menyerupai parutnya orang kafir. Artinya ikam kebanyakan makan dunia, nafsu aja nang ikam pikirakan. Orang beriman kada kayak itu. Pukul sidin tar. Kada kapukulan zaman wah ini Sayyidina Umar. Jaka hidup zaman wah ini. Hanya 10 meter berjalan, tar. 5 meter, tar. Lakian, nong paruh. Perbandingan tuh lawan kita nih. Nang pikirannya makan. Hendak mencoba restoran A, restoran B, rumah makan A, rumah makan B. Lauk A, lauk B, makan A, makan B, minum A, minum B, macam-macam. Pikiran makan wara, nafsu wara. Tar. Bah, panat tangan Sayyidina Umar zaman ini. La ilaha illallah. Disebut juga oleh Imam Sya'rani. Waqad kana al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala yadkhulu khala kulla syahrin marratan. Imam Al-Auza'i itu salah satu manaqib beliau masuk WC itu dalam sebulan sekali. Imam Auza'i rahimahullah termasuk ulama salaf yang luar biasa.
Sidin itu disebut dalam manaqib ke WC itu sebulan sekali. Sebulan sekali buang hajat, buang air besar dan bakamihnya. Ini jen ulama tanda kosongnya parut dari makanan dan minuman. Kadada nang harus dikeluarkan ampasnya sebulan sekali. Sebulan, ada seminggu sekali, sebulan 30 hari sekali ke WC. Kadada nang dibuang dalam parut. Saking banyak puasa, banyak menahan. Kita bang 3 jam sekali. Minimal kita nih 3 kali sehari ya lah, bangun guring, siang hendak guring. Itu kan sawat 3 kali sehari itu hebat dah kita wah ini. Nang ada apa? Bulak-bulik. WC itu jadi rumah kedua. Sampai nang engsel lawang WC itu nah kreot-kreot karena rancakan buka tutup merusak nang lawangnya plastik tuh nah. Karena rancakan bulak-balik, jauh benar kita nih. Kenapa kita rajak bulak-balik ke WC? Karena memang banyak makan, banyak minum. Nah mereka tuh supan, karancakan bulak-balik WC itu supan. Kayak apa kita? Kan? Waqad balagana anna Aba Iqalin al-Maghribi rahimahullah ta'ala kana ya'kulu fi kulli sittati asyurin aklatan. Ujar Imam Sya'rani, salah seorang ulama di zaman beliau bernama Abu Iqal al-Maghribi. Sidin itu disebut makannya 6 bulan sekali, hanya makan. Sisanya mungkin minum berapa tetes sekira hak awak nih dipenuhi. 6 bulan sekali hanya makan. Makan yang makan berbobot tuh. Sanggup lah Bian. Ada sanggup kita. Ulung ada sanggup. Lain kelasnya ada kita nih. 6 bulan sekali hanya makan besar, makan berat ya apa itu bayangkan. Setahun 2 kali. Himung benar nang bini nang itu tuh. Kaduyuh pemasak. La ilaha illallah. Nah kayak itulah gambaran ulama salaf itu. Dalam hal apa? Menahan lapar dan haus. Demi apa? Menyinarkan hati. La ilaha illallah. Nah ini tadi istihya'uhum min kathrati taraddudihim ilal khala. Mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita disadarkan, diingatkan bahwasanya perbandingan kelas kita dan kelas orang-orang soleh yang bujur mendedikasikan hidupnya kesan Allah Ta'ala semata kadada apa-apanya. Sehingga mudahan kita dengan modal mahabbah, cinta mengisahkan mereka, mudah-mudahan digolongkan dalam golongan mereka karena mahabbah kita pada mereka hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.